Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Kepada para bapak dan ibu sekalian, wabil khusus ibu pengawas yang saya hormati, di kaulina alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan kuntum di pagi bulan Ramadan tahun ini. Shalawat salam, mari kita bersama-sama tunjuk dumateng pangarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan syafaatnya kepada kita di dini wa dunya fatal amin. Di kesempatan yang baik ini, saya pribadi mengajak diri saya sendiri, di mana momentum di tanggal 21 Ramadan biasanya orang berebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dari hal itu saya tidak akan membicarakan hal itu, tapi saya akan sedikit bercerita tentang hikmah kehidupan di masa yang sangat jauh, yaitu pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana ada salah seorang yang alim di masa umatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau tadinya tinggal di perkampungan, ibadahnya luar biasa, siang malam untuk ibadah, dan akhirnya karena ketidakpuasan itu beliau akhirnya menyendiri, pergi dari kampungnya dan menyeberang dan hidup di sebuah pulau. Di situ semakin luar biasa ibadahnya. Jadi kurang lebih usianya ada 500 tahun usia orang tersebut. Nah, pada akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, maka orang itu dimasukkan surganya Allah. Nah, setelah dimasukkan surganya Allah, malah justru orang tersebut yang ibadah tadi tidak menerimakan dirinya langsung dimasukkan surganya oleh Allah. Tapi dia ingin dipertimbangkan, ingin ditimbang segala amal baiknya yang selama ini dilakukan di dunia, dari mulai sholatnya, puasanya, tahajudnya, tadarusnya, dan sebagainya, ingin ditimbang. Sehingga setelah dimasukkan surga itu, dia ingin minta dikeluarkan lagi, karena ingin dia dimasukkan surga itu karena menghitung amalnya, bukan karena ridhonya Allah, tapi karena amalnya itu. Oke, kalau begitu kata Allah, sehingga orang itu dikeluarkan lagi dari surganya Allah. Nah, setelah dikeluarkan dari surganya Allah, orang tersebut ditimbang semua apa yang dia miliki, terutama khususnya yang ada pada anggota tubuhnya. Pertama yang ditimbang adalah matanya ditimbang. Dalam arti mata itu digunakan untuk melihat. Nah, setelah diperhitungkan dari kenikmatan mata melihat itu, ternyata dari ibadahnya itu tidak tidak pas, masih kurang banyak gitu. Ditimbang lagi tentang pendengarannya. Setelah ditimbang pendengarannya, ternyata pun ditimbang dengan amal ibadahnya dia yang selama ini lakukan, ternyata juga belum imbang tentang nikmat pendengarannya Allah yang diberikan kepada orang tadi. Terus lagi ditimbang lagi kakinya ketika digunakan untuk berjalan, itu pun dibandingkan dengan ibadahnya dia tidak imbang. Nah, akhirnya dengan demikian itulah orang itu baru sadar, ternyata ridhonya Allah itu sangat luar biasa. Ternyata orang masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena banyak amal yang dilakukan, tetapi karena ridhonya Allah. Oleh karena itu, dari kisah yang sepenggal kecil ini, sesingkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Jadi namanya amal yang kita lakukan selama ini itu belum seberapa dan tidak sebanding dengan ridho yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jadi semata-mata ketika orang dimasukkan ke surganya Allah, diberikan kenikmatan, ya,
itu tidak akan pernah berbanding lurus dengan ibadah yang pernah kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa mawas diri agar tidak muncul adegan adikuno. Jangan mentang-mentang karena ibadahnya, jangan mentang-mentang karena tadarusnya, jangan mentang-mentang karena puasanya, itu menjadi jumawa kita, ya, jumawa kita, baik secara lahir maupun secara batin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sekilas sedikit, dan mohon maaf itu semuanya adalah kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesarnya kepada semuanya, khususnya Ibu Pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Bapak ya.